umat Buddha yang tergabung dalam perwakilan umat Buddha Indonesia Walubi mengawali upacara suci Waisak 2553 BE tahun 2009 dengan pengambilan air berkah dari mata air di Umbul Jumprit. Jumprit adalah sebuah sumber mata air yang terletak di Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Tempat ini dikaitkan dengan Sang Nujum dari Majapahit yang disebutkan dalam Serat Centini. Dari Sang Nujum inilah Jumprit mendapatkan namanya. Jumprit adalah merupakan tempat pengambilan air suci untuk upacara Waisak yang diadakan di Borobudur. Setiap tahun, para pemeluk agama Buddha dari berbagai tempat dan negara datang ke Jumprit untuk mengikuti ritual pengambilan air suci Waisak. Tradisi pengambilan air berkah dari Umbul Jumprit dilakukan dalam rangkaian perayaan Waisak setiap tahun. Menurut legenda, ini pernah dipakai untuk mandinya Ratu Sima. Jadi, di mana perlu diketahui bahwa Ratu Sima itu mempunyai wilayah kekuasaan sampai di daerah Kedu. Beliau berpusat di Kalingga di Jepara, tapi punya perdikan di Dieng, kemudian punya wilayah juga Kademangan di Tempurung. Nah, kemudian kalau beliau sampai singgah beranjang sana ke Tempurung itu, beliau mesti mandi di sini di sendang ini. Makanya sendang ini diyakini sebagai sendang sakral yang mempunyai kekuatan magis tinggi. Terus kalau Pak umat Buddha mengambil air dari sendang ini, karena sendang ini satu, kondisi airnya sangat bersih, higienis, tidak mengandung bakteri patogen. Satu itu, yang kedua, sendang ini dianggap sakral oleh umat Buddha. Terus sendang ini juga merupakan sendang titisan dewa. Air melambangkan kerendahan hati. Sifat yang selalu merendah inilah yang hendaknya ditiru oleh seluruh umat manusia dan selalu memberikan kesejukan bagi kehidupan spiritual manusia. Nah, kenapa mesti pakai air? Karena air mempunyai suatu arti yang dalam. Pertama kali, air selalu menuju ke tempat yang rendah, sehingga filsafat umat Buddha harus mempunyai suatu sikap yang rendah hati, jadi mengalir ke bawah. Yang kedua, air adalah dapat beradaptasi dengan semua keadaan di sekelilingnya. Kalau dia ditempatkan di dalam satu gelas, air akan berupa gelas. Ditempatkan dalam piring, dia akan berupa piring. Yang ketiga, air adalah bermanfaat untuk semua makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Dan air dapat mencuci barang yang kotor. Dirinya sendiri jadi kotor, tapi barang yang dicuci menjadi bersih. Nah, hendaknya umat Buddha dapat melihat hal itu sebagai teladan, sebagai salah satu ajaran daripada mengapa kita harus pakai air. Tradisi air berkah sebagai sarana peribadatan kita jumpai dalam Ratana Sutta, di mana Buddha Gautama menganjurkan kepada yang Arya Ananda dan umat Buddha di Vesali
untuk memercikan air berkah yang telah dibacakan parita suci sehingga wabah penyakit yang melanda kota Vesali dapat disembuhkan. Hikmah dari peristiwa tersebut dijadikan tauladan bagi umat Buddha untuk senantiasa menggunakan air berkah yang dipersembahkan dengan penuh welas asih dan dipanjatkan parita-parita suci dalam melaksanakan upacara peribadatan. Pengambilan air berkah Waisak dimulai dengan penyalaan lilin dan dupa di sebuah altar yang ditempatkan patung Buddha dan di sekitarnya dihias dengan rangkaian bunga, buah, dan sejumlah stupa. Air berkah itu menjadi salah satu sarana puja yang penting bagi umat Buddha dalam merayakan Trisuci Waisak yang puncaknya pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2009 di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ketua Umum DPP Walubi Hartati Murdaya pada saat membuka prosesi ritual pengambilan air berkah ini mengatakan, umat mendapat ajaran dari Sang Buddha tentang makna air sebagai sarana melakukan berbagai perbuatan kebaikan. Melalui air, kehidupan manusia disegarkan. Air memberikan kesembuhan dari sakit, kesenangan batin, dan kadang untuk mengusir makhluk jahat. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Walubi berterima kasih kepada pemerintah daerah kabupaten yang telah memberikan kerjasama yang baik selama ini. Air berkah diharapkan dapat memberikan kesembuhan dari penyakit, mendapat kesenangan batin, atau kadang-kadang untuk mengusir makhluk jahat dan lain sebagainya. Doa dan sujud kepada makhluk suci, para nabi, para guru agung makhluk dan manusia, usaha menuju jalan ketuhanan yang Maha Esa. Manusia selalu berdoa agar terhindar dari segala mara bahaya, dijauhi dari penyakit, dijauhi dari orang-orang yang jahat, disingkirkan segala halangan dan rintangan, terbuka jalan yang tenang, dan seterusnya. Membuat hidup mempunyai arti adalah penting. Menjadi manusia yang berguna adalah penting. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam penyelenggaraan acara ritual pengambilan air berkah ini terdapat kekurangan di sana sini atau terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selamat Hari Trisuci Waisak 25/3/2009. Sadu, sadu, sadu. Ketua Vidyaka Sabha Walubi, Biksu Dyanavira Mahasthavira, Dirjen Bimas Agama Buddha Budi Setiawan, Ketua Umum DPP Walubi Siti Hartati Murdaya, dan Ketua DPD Walubi Jawa Tengah David Hermanjaya, disertai para pimpinan Dewan Sangha Buddha yang masing-masing membawa kendi. Mereka akan mengambil air dari sendang yang ada di mata air Umbul Jumprit ini untuk kemudian diusung menuju ke altar guna penyakralan. Prosesi pengambilan dan pensakralan air berkah yang dipimpin oleh Ketua Widyaka Sabha Walubi, Biksu Dyanavira Mahasthavira pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2009 dimulai sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.